walau tidak bersahabat, saya dan teman saya merencanakan akan mengunjungi Candi Ceto yang berada tepat di atas lokasi perkebunan teh Kemuning, Ngargoyoso. Di tengah perjalanan kami menemukan sedikit masalah. Ceto merupakan candi bercorak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit abad ke-15 Masehi. Lokasi candi berada di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut, dan secara administratif berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jendawi, Kabupaten Karanganyar. Saat masuk ke kawasan Kemuning, ternyata kita hanya dikenakan retribusi Rp2.000 per motor. Oke, kita sudah masuk ke kawasan kebun teh di Kemuning. Namun kita akan menuju ke Candi Ceto dulu, dan nantinya akan kesini lagi untuk menikmati sunset. Di tengah perjalanan lagi ke Ceto, ternyata ada lagi penarikan retribusi untuk motor sebesar Rp1.000. Saat melakukan perjalanan ke Candi Ceto, pastikan bahwa kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Wajar saja, jalanan menuju ke sana memang menanjak dan berkelok-kelok tajam. Apalagi jika sudah dekat lokasi, kemiringan jalan sepertinya lebih dari 45 derajat. Di salah satu sisi terlihat pemandangan di bawah yang terlihat akan sangat dalam. Jadi pastikan tetap fokus dan motor Anda sehat. Wih, lega rasanya. Kami sudah sampai di atas ini. Ngeri-ngeri dengan pemandangan sedap, woi. Halo bro, kita sudah sampai di Candi Ceto. Untuk menuju ke sini pastikan motor Anda waras, karena jalannya tinggi sekali. Untuk parkir motor kita dikenakan biaya Rp2.000. Kalau untuk biaya masuknya dikenakan Rp3.000. Sebelum memasuki Candi Ceto, pengunjung diwajibkan mengenakan sebuah kain mirip sarung yang disebut dengan kampuh, yang akan diberikan hanya dengan membayar biaya sukarela. Beberapa hal syarat lainnya untuk masuk ke Candi Ceto adalah memakai kampuh, sedang tidak datang bulan, menjaga sopan santun, dan jam buka sampai jam 5 sore. Ada juga tanggal jadwal event di Candi Ceto di sini. Komplek candi digunakan oleh penduduk setempat dan juga peziarah yang beragama Hindu sebagai tempat pemujaan. Candi ini juga merupakan tempat pertapaan bagi kalangan penganut kepercayaan asli Jawa atau Kejawen. Laporan ilmiah pertama mengenai Candi Ceto dibuat oleh orang Belanda bernama Van de Vlees pada tahun 1845. Penggalian untuk kepentingan rekonstruksi dan penemuan objek terpendam dilakukan pertama kali pada tahun 1928 oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda, yaitu Commissie voor Oudheidsdienst. Saya akan sebutkan teras yang bisa saya jelaskan. Yang tidak bisa saya jelaskan, silakan tanya ke guide tour dong. Di teras ini saya menemukan bangunan dengan sebuah kura-kura di ujung tangga. Saya tidak berani masuk karena terdapat sesajian yang tentu saja itu adalah tempat yang sakral. Ada
Ada hal yang sebenarnya menjadi pertanyaan sampai saat ini. Mengapa patung-patung di sini rata-rata kepalanya terpenggal? Di Candi Cetha terdapat sebuah tataan batu mendatar di permukaan tanah yang menggambarkan kura-kura raksasa, yaitu Surya Majapahit yang diduga sebagai lambang Majapahit. Kura-kura adalah lambang penciptaan alam semesta. Di sini terdapat penggambaran hewan-hewan lain seperti mimi, katak, dan ketam. Simbol-simbol hewan yang ada dapat dibaca sebagai Surya Sengkala, berangkat tahun 1373 Saka atau 1451 era modern. Pada teras selanjutnya dapat ditemui jajaran batu pada dua dataran bersebelahan yang ada sebuah kura-kura lagi. Juga memuat relief cuplikan kisah Sudamala, seperti yang terdapat pula di Candi Suku. Kisah ini masih populer di kalangan masyarakat Jawa sebagai dasar upacara ruatan. Teras berikutnya memuat bangunan-bangunan pendapa yang mengapi jalan masuk candi. Sampai saat ini, pendapa-pendapa tersebut digunakan sebagai tempat pelangsungan upacara-upacara keagamaan. Di bagian teratas kompleks Candi Cetha terdapat sebuah bangunan yang pada masa lalu digunakan sebagai tempat membersihkan diri sebelum melaksanakan upacara ritual peribadahan atau disebut dengan patirtan. Berbentuk trapesium, di atas bangunan induk terdapat altar berbentuk kubus. Mari kita menuju ke atas untuk melihat Puri Taman Saraswati, Sendang Bundisari, dan Candi Ketek. Mari kita menuju ke arah sini. Di sana ada Pura Saraswati, Sendang Bundisari, dan ke Candi Ketek. Yuk. Kita akan ke tempat tujuan dengan melewati pintu samping Candi Cetha ini. Untuk masuk ke Candi Ketek dikenakan biaya lagi 1.500 per orang. Yes. Yuk. Untuk masuk ke Puri Taman Saraswati, kita diharuskan untuk melepas alas kaki. Pelataran utama Puri Taman Saraswati yang cukup luas dengan lantai keramik yang disusun rapi dengan santung undakan rendah di sekeliling dinding kolam. Saraswati adalah istri Brahma, dewa pencipta, dan merupakan salah satu dari 3 dewi utama dalam agama Hindu, selain Dewi Sri atau Laksmi dan Dewi Uma atau Durga. Di tengah kolam terdapat 2 susun daun beton yang menyangga sepasang angsa berkalung warna keemasan, serta bunga padma yang menumpang patung Dewi Saraswati. Mari ke Sendang Bundisari. Petirtan Sendang Bundisari ini berada di ujung sebelah kanan dari pelataran Puri Taman Saraswati, berupa kolam kecil dengan air dingin dan bersih, sangat bening yang terasa segar ketika dibasuhkan ke wajah, tangan, dan kaki. Kita mari ke Candi Ketek. Jalannya yang ini masih bertanah. Hati-hati, jalan licin.
samping perjalanan ada sebuah jurang dalam. Saya jadi teringat kunjungan saya saat di Green Canyon di Pangandaran. Candi Ketek berada lumayan jauh, sekitar 300 meter sebelah timur Candi Cetha. Belum lagi keadaan tanah naik turun yang licin di musim hujan. Candi Ketek, jalannya jauh sekali saudara-saudara, dan sangat sepi. Akhirnya kelihatan. Nama Ketek diberikan oleh masyarakat sekitar karena tempat ini sering dijumpai kera. Namun saat saya kesini, saya tidak menemukan kera satupun. Di anak tangga candi paling bawah terdapat arca kura-kura. Adanya arca kura-kura dari cerita Samudra Mantana ini memberi petunjuk bahwa Candi Ketek merupakan tempat peruatan untuk membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Kisah Samudra Mantana adalah pengadukan lautan untuk mencari tirta amerta oleh para dewa dan raksasa dengan menggunakan Gunung Mandara, atau disebut juga dengan Mandara Giri, sebagai pengadunya. Ditopang oleh kura-kura jelmaan Dewa Wisnu. Puncak Candi Ketek ternyata hanya ini, hanya pura ini. Tapi tetap keren dan capek. Saatnya pulang dan rencana berikutnya adalah menikmati sunset di kebun teh Kemuning. Namun sayang, cuaca memang tidak bisa diperkirakan. Kabut tebal dan hujan gerimis menyambut perjalanan menuju ke Kemuning dan membuat perjalanan kami pulang semakin licin. Gagal deh menikmati sunset. Mungkin lain waktu